Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya secara khusus kepada keluarga besar Bapak Helmi Reza, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan, dan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di dalam hati bertanya, memangnya ada apa dengan 10 yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang saya yakin kita semua sudah pada hafal, minimal ayat itu familiar di pendengaran kita. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Kata para alim ulama ketika mengomentari firman Allah Ta'ala, demi malam yang 10,
maka ada 3 waktu di dalam Islam. Kami ulang, ada 3 waktu di dalam Islam yang masing-masing berjumlah 10 harian yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia? Waktu yang pertama adalah 10 yang terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Waktu yang kedua, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, di mana kita sekarang berada di dalamnya. Kenapa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini diagungkan oleh Allah. Karena di dalamnya terdapat banyak ritual-ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari melafatkan takbir mutlaqah, ada lagi takbir muqayyadah. Jadi kalau mutlaqah ya mulai kemarin tanggal 1 Zulhijjah itu sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah itu terus kita takbiran. Bahkan dimanapun kita berada, sekalipun kita berada di atas kendaraan, maka kita tetap terus takbiran. Bahkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau masuk ke pasar-pasar, lalu beliau bertakbir sehingga seluruh pedagang di pasar mereka bertakbir. Itu takbir mutlaqah 13 hari. Ada takbir muqayyadah, takbir yang dikumandangkan setiap selesai sholat fardu, dimulai tanggal 9 Zulhijjah setelah subuh sampai 13 Zulhijjah setelah asar. Itu batasnya. Berarti totalnya ada 5 hari takbir muqayyadah dan 13 hari takbir mutlaqah. Terus itu dikumandangkan. Belum lagi ada kurban, ada ibadah haji, ada ibadah umrah di 10 yang awal dari bulan Zulhijjah. Belum lagi ibadah ada puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Jika tidak mampu, maka jangan pernah dilewatkan tanggal 9 Zulhijjahnya, yaitu saum, puasa sunnah Arafah. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lain. Makanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang ketiga, 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Setelah Zulhijjah, nanti di bulan depan kita akan memasuki bulan Muharram. Kalau nggak salah di tanggal 16 Juni, itu 1 Muharram. Kenapa? 10 yang awal di bulan Muharram itu diagungkan karena di dalamnya ada Asyura. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan nanti di bulan Rajab mendekati Ramadan, mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan ketiga Ba'da Isya di Masjid Namira. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di masanya, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab yang berisi di dalamnya tentang dosa-dosa besar. Kitab itu berjudul Al-Kabair. Baik, menurut catatan saya, pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan dosa besar nomor 29. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat dosa besar yang kita bahas bulan yang lalu, yaitu tentang pernikahan tahlil, nikah tahlil, al-muhallil dan al-muhallalalahu. Ya, al-muhallalalahu. Baik, itu sudah tuntas. Saya sudah sampaikan pernikahan-pernikahan yang batil di dalam Islam, yang tidak sah
di dalam Islam, dan ini sudah kami sampaikan. Hari ini kita memasuki bab yang baru. Hari ini kita masuk dosa besar yang ke-30. Apakah dia? Diberi judul oleh penulisnya, oleh muallif, dosa yang ke-30 adalah memakan bangkai, darah dan daging babi. Memakan bangkai, darah dan daging babi. Baik, ini dosa besar. Kenapa? Karena 3 hal yang kami sebutkan tadi diharamkan di dalam Islam, tetapi nekat dikonsumsi, maka tentunya ini perbuatan melanggar syariat. Baik, mana dalilnya? Seperti biasa kan, kita sebutkan dalil-dalilnya dulu, lalu nanti penjelasannya. Dalilnya kami sebutkan ada 4. Ya, ada 4 dalil. 2 dalil dari Al-Quran, yang 2 lagi sisanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita dengarkan dalil yang pertama. Surat Al-Ma'idah. Firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat yang ke-3. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 5 Al-Ma'idah, ayatnya ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Silakan Ustadz dibantu. Al-Ma'idah ayat yang ke-3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus. Yang tercekik, lalu. Yang dipukul, terus. Yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Terus. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Lalu. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau apana, karena itu suatu perbuatan fasik. Stop sampai di situ Ustadz. Berdasarkan ayat ini, maka kalau kita lihat makanan yang diharamkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-3 itu totalnya ada 5 jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi. Al-Ma'idah ayat 3. Apa saja itu? 1, kalau kita dengarkan tadi ya, yang pertama adalah yang diharamkan oleh Allah al-maitah. Apa itu al-maitah? Bangkai. Apa yang disebut dengan bangkai? Bangkai itu menurut definisinya adalah setiap hewan yang matinya tidak wajar, atau setiap hewan yang disembelih tanpa penyembelihan yang syar'i. Nah, itu bangkai. Jadi itu al-maitah. Lah contohnya yang masuk kategori al-maitah, yang masuk kategori bangkai. Di antara yang masuk kategori bangkai adalah al-munkhaniqah, hewan yang mati karena tercekik. Matinya karena dicekik. Berarti kan dia tidak disembelih secara penyembelihan syar'i. Matinya dicekik. Nah, itu al-munkhaniqah.
Terus yang masuk kategori bangkai lagi, al-mauqudzah. Al-mauqudzah, hewan yang mati karena dipukul dengan tongkat atau yang sejenisnya. Jadi dikepruk atau dipukul terus mati, bangkai. Ya. Terus yang ketiga yang masuk kategori bangkai. Ini masih kita bicara bangkai ya. Kita masih berbicara al-maitah, jenis makanan yang nomor 1. Kita belum masuk yang nomor 2. Saya baru menjelaskan yang masuk kategori bangkai. Jadi yang masuk kategori bangkai, mundur dikit, yaitu mati tercekik, matinya dicekik. Yang kedua matinya dipukul tongkat atau yang sejenisnya. Yang ketiga yaitu al-mutaraddiyah. Apa itu al-mutaraddiyah? Hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi dia jatuh dari tempat yang tinggi terus mati. Nah, ini gak boleh dimakan. Ini bangkai karena belum disembelih. Yang nomor 4 yang masuk kategori bangkai adalah an-natihah. An-natihah, apa itu? Hewan yang mati karena ditanduk. Jadi matinya karena ditanduk, lalu kita makan, haram, nggak boleh. Yang terakhir yang masuk kategori bangkai adalah yang kelima, hewan yang diterkam binatang buas. Diterkam binatang buas lalu mati, maka jelas ini menjadi bangkai. Nah, berarti itu baru yang nomor 1 ya. Yang pertama adalah al-maitah, yang diharamkan. Jenisnya al-maitah ada 5 tadi. Nomor 2 sekarang, makanan yang Allah haramkan di surat Al-Maidah, ayatnya ayat 3. Yang kedua adalah darah yang mengalir, nggak boleh. Dideh, nggak boleh, haram. Darah yang mengalir. Adapun kalau darah itu jumlahnya sedikit dan menempel pada urat daging atau menempel pada tulang hewan tersebut, ya, sulit dibersihkan, maka dimaafkan. Contoh, Bapak Ibu pernah nggak beli ayam goreng yang ketika Anda makan ternyata di tulangnya itu ada warna merah? Rupanya ada sisa darah yang masih melekat, dan ini sulit untuk dihindari. Bahkan terkadang di sela-sela daging itu masih ada merah, begitu ya. Maka yang seperti ini masih dimaafkan. Yang haram itu adalah yang dia mengalir, membeku, lalu kemudian dia dikonsumsi. Ya, tanda kutip seringkali kita sebut dengan dideh. Ini nggak boleh, nggak boleh. Mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf. Pernah beli bebek goreng? Terutama kalau kita request bagian dada. Orangnya kan tanya, yang mana Pak? Dada atau paha? Dada. Begitu digoreng, Anda lihat di bagian dada daging bebek itu ada seperti hitam yang menggumpal. Itu adalah gumpalan darah yang ikut tergoreng. Oleh karena itu hati-hati, jangan dimakan. Ini jelas dideh. Ya. Bahkan orang jual rujak pun terkadang menyediakan dideh. Nah itu, hati-hati. Mendingan kita nggak beli, haram mungkin hukumnya. Baik, itu yang nomor 2 ya, darah yang mengalir. Beberapa kali tempat penyembelihan di masjid kami itu didatangi oleh beberapa orang sambil membawa bak, ya, membawa timba kecil. Saya pikir mau ngambil apa, ternyata minta darahnya, nggak kita kasih. Sebab kalau kita kasih sama dengan kita ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan, nggak boleh. Sebab saya tahu ini bakal dijadikan dideh, dimakan, dikonsumsi pribadi atau dia jual, nggak boleh. Kita lanjut yang nomor 3. Hewan yang diharamkan untuk dimakan di surat Al-Maidah ayat 3, yaitu daging babi. Daging babi. Yang nomor 4, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, menyembelihnya atas nama selain Allah, maka haram dimakan. Nggak boleh. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang nomor 5 adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah.
Contohnya sesaji, nggak boleh. Menyembelihnya baca bismillah, bismillahi Allahu Akbar, tapi ditujukan untuk berhala, berarti sesajen, nggak boleh. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita mereka-mereka yang mengambil makanan dari hasil sesaji ini, baik yang dibuang di lautan, larung sesaji, ya, atau di kawah-kawah Gunung Merapi, atau saat upacara kasodo di daerah Tengger, Bromo, maka mereka mengambil makanan-makanan yang dibuang tersebut. Ini nggak boleh dikonsumsi, karena ini bukan untuk Allah, ini untuk jin, sesaji, nggak boleh. Termasuk kalau kita misalnya pergi ke daerah tertentu, misalnya di Bali, itu di depan toko atau di depan rumah itu ada buah-buahan, dan di situ biasanya ada kemenyan dan seterusnya. Memang ini untuk sesaji, sesaji untuk patung berhala mereka. Baik, itu kita nggak boleh kita ambil buah-buahannya lalu kita makan, karena ini bukan hak kita. Ini diuntukkan jin, diperuntukkan untuk jin, haram hukumnya. Baik, kembali ke materi kita. Berarti kesimpulannya di surat Al-Maidah ayat 3, hewan yang diharamkan oleh Allah ada berapa Bapak Ibu tadi totalnya? 5, ya. Apa saja 5 tadi itu? 1, bangkai. Nomor 2, darah yang mengalir. Nomor 3, daging babi. Nomor 4, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nomor 5, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Kalau yang nomor 4 disembelihnya nggak nyebut nama Allah, selain Allah. Kalau yang nomor 5 disembelih baca bismillah, tapi untuk selain Allah. Dua-duanya haram dikonsumsi. Baik, sekarang kita masuk dalil nomor 2. Dalil yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am, surat nomor 6, ayatnya 145. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Ya, silakan Ustaz, tafadhol terjemahannya. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali 1, daging hewan yang mati atau bangkai. 2, darah yang mengalir. 3, daging babi. Itu daging babi nomor 3. Nomor 4, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Disembelih tidak baca bismillah, tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Lanjut, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, di sini terdapat kalimat apabila terpaksa, tidak ada pilihan lain. Jika dia tidak makan maka dia mati. Misalnya dia ada di hutan, maka dia harus memakan yang haram, maka yang seperti ini boleh. Allah ampuni dosa-dosanya, hanya sekadarnya, ya, tidak berlebihan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita masuk ke dalil nomor 3. Dalil nomor 3. Apa itu yang nomor 3? Sahih Muslim. Berarti hadis, ya. Nomornya 1978. Kita dengarkan hadis riwayat Muslim 1978 di nomor aslinya. Saya bacakan di kitab aslinya. Saya akan bacakan. Bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Nah, ini ya, kita dengarkan apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 4 hal wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. 1, la'anallahu man la'ana walidahu. La'anallahu man la'ana walidahu. Yang pertama adalah Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, ini nggak boleh. Ya, berarti Allah melaknat, mengutuk anak-anak yang durhaka, anak-anak yang mencaci maki orang tuanya. Apa ada Ustadz anak itu melaknat, mencaci maki orang tuanya? Ada. Contohnya, seorang anak dia mencaci maki orang tua orang lain, lalu orang lain tersebut membalas, mencaci maki dan melaknat orang tuanya. Maka ini otomatis sama dengan dia mencaci maki, melaknat orang tua kandungnya sendiri. Makanya kita jangan sering-sering mengolok-olok orang tua orang lain, yang akibatnya mereka akan mengolok-olok orang tua kita, yang otomatis kita sama dengan mengolok-olok orang tua kita sendiri. Lah itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor dua, yaitu wasiatnya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wala'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelihnya ditujukan selain Allah. Contoh mau mendirikan bangunan di atas lahan, maka dia mengadakan tasyakuran, bahkan menyembelih ayam cemani, ayam hitam legam, atau mengadakan syukuran di lokasi tanah yang akan dibangun. Tujuannya supaya nanti pekerjaan proyeknya tidak ada yang mengganggu. Berarti ini kan istilahnya sebelum bangun mereka kulonwun, minta izin kepada penjaga lahan tersebut. Siapa? Jin. Berarti dia ini isti'adzah ya bi ghairillah. Dia ini minta pertolongan, dia ini minta perlindungan kepada selain Allah. Maka ini syirik. Ya, jadi isti'adzah itu ada 2 Bapak Ibu ya, isti'adzah itu. Yang pertama adalah isti'adzah billah, minta perlindungan kepada Allah, ya. Yang kedua isti'adzah bi ghairillah, isti'adzah minta perlindungan kepada selain Allah. Lah yang selain Allah itu dibagi 2. Ada yang boleh mubah, ada yang haram. Loh, contohnya yang boleh kayak apa? Minta pertolongan, minta perlindungan kepada selain Allah yang boleh. Contohnya, apabila yang kita mintai tolong tersebut, mereka punya kemampuan untuk bisa menolong kita. Contohnya, seseorang minta perlindungan kepada Bapak polisi karena nyawanya terancam. Boleh, nggak apa-apa. Seseorang yang minta perlindungan oleh aparat setempat karena dia diganggu oleh orang lain. Boleh. Karena apa? Karena polisi mampu melakukan itu. Adapun yang minta perlindungan kepada selain Allah yang hukumnya haram adalah minta perlindungan kepada jin, syaitan. Na'udzubillah. Maka yang seperti ini haram hukumnya, bahkan masuk dalam ranah kesyirikan. Lanjut yang ketiga, wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wala'anallahu man awa muhdisan. Ya. Allah melaknat orang-orang yang melindungi tindak pelaku kejahatan. Jadi sudah tahu orang ini melakukan kejahatan, malah dilindungi. Maka orang yang melindungi ini, dia terkena ancaman, murka, kutukan, laknat dari Allah Azza wa Jalla. Terakhir, wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat orang-orang yang memindah batas tanah.
orang-orang yang mengambil batas tanah. Orang-orang yang mengambil tanah yang bukan menjadi haknya. Contohnya banyak. Saya kalau ngomong ini contoh realita di masyarakat banyak. Contohnya orang yang mengambil tanah orang lain yang bukan haknya. Contoh. Dia membeli tanah kafling. Ukurannya 7 kali 15 misalnya ini ya, misal. Ternyata ketika proses pembangunan pondasi batu kali, ternyata tukang salah ngukur. Jadi ternyata bukan 7, lebarnya pondasi itu makan tanah kafling sebelahnya setengah meter lebar kali panjang 15. Sehingga orang sebelah ketika dia akan membangun, dia bukan 7 kali 15, tapi 6,5 kali 15. Ini haram. Contoh yang lain, tanah tak bertuan muncul 2 sertifikat. Oh banyak yang kayak gini. Tanah yang lama ndak keurus, tiba-tiba disertifikatkan. Ternyata pemilik aslinya muncul, menyerahkan sertifikat yang sama. 1 tanah, 2 sertifikat. Nah, hati-hati. Ini kezoliman dilaknat. Contoh lagi, realita di masyarakat kita. Masang kanopi. Tanahnya 7 kali 15. Anggap kanopinya menjulur sampai melebihi tanahnya. Nah, itu kalau ditarik lurus dari atas turun ke bawah, tidak masuk ke wilayah tanahnya. Haram, nggak boleh. Tanahnya dipres, pagernya dipres. Ternyata dia naruh pot bunga yang gede-gede, ditaruh di depan pagar, diletakkan di atas selokan yang sudah dicor itu. Itu bukan tanahnya. Kecuali kalau ada izin dari ulil amri setempat, RT. RT-nya menyarankan supaya kampungnya nampak cantik, maka tolong ini selokan yang sudah kita tutup pakai cor-coran ini, tolong dikasih tanaman. Karena ada penilaian, yaitu tentang tentang kampung dan seterusnya. Maka nggak masalah, izin dari RT. Contoh lagi. Dia bangun rumah, dipres rumahnya, dia punya mobil, mestinya dia buat carport. Ini enggak, mobilnya parkir di depan rumah. Yang depan rumah itu bukan tanahnya, itu tanah umum, haram. Koyo iki. Hati-hati lo ya, hati-hati. Contoh lagi, maaf ini. Anda beli makanan di trotoar. Anda beli. Jelas ada P coret, S coret. Karena di situ ada banyak orang jual kulineran. Maksud Anda belinya secara drive-thru. Jadi tidak turun mobil. Anda tetap di mobil, kaca dibuka. Bu, saya beli ya. Sekian ribu, Bu. Iya. Padahal jelas ini dilarang parkir. Ini trotoar. Ya, sehingga Anda mengganggu pengguna jalan yang lain. Meskipun Anda sudah memberi isyarat lampu dan seterusnya. Ya, rating dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Hukumnya haram. Lah terus Anda parkir meskipun agak jauh di tempat parkir yang telah ditetapkan, Anda jalan. Banyak enggak yang model-model kayak gini? Ya, di jalan-jalan itu, ya, jual apa itu, undi-undi, jual apa, ya. Terus kita berhenti dengan enaknya, ini bukan tempat parkir, jelas di situ P coret, S coret, nggak boleh berhenti. Hati-hati loh ini bukan hak kita. Contoh lagi, fasilitas umum di perumahan, langsung gara-gara Muslim mayoritas di situ dibangun musola tanpa izin developer. Haram, nggak boleh. Izin. Tanah kosong, waktunya jualan kambing, nggak pakai izin, dipakai jualan kambing. Ada model kayak gini? Oh banyak. Ya, saya pernah menjumpai ada pedagang kambing, itu dia jualannya itu bukan di lahan kosong. Jadi trotoar agak tinggi ya, itu karena pavingan kan, lebar dan agak tinggi. Itu dia ngiketnya itu ya seenaknya dia maku di mana di bawah. Jadi dia itu jualannya itu di trotoar.
Terus orang pada berhenti melihat kambingnya, tawar-menawar. Yang belakang ngebel, yang belakang kalau nggak tahu kalau ini ada mobil parkir, mendadak dan seterusnya. Ini ganggu kepentingan umum. Anda beli sama dengan Anda tolong menolong dalam hal dosa. Yang di situ juga berdosa. Anda izin tidak? Saya yakin gak dapat izin. Karena trotoar untuk jalan kakinya orang. Bukan untuk jualan. Apalagi kambing. Boleh. Kalau ditegur, loh Pak ini tidak boleh Pak. Aturannya Pak. Ini untuk umum ini Pak. Bukan untuk jualan kambing. Silakan Anda sewa lahan untuk jualan kambing. Apa katanya? Ini kan buminya Allah ini. Ya. Loh Ustadz kok ngomongnya gitu? Loh saya lahir Nyamplungan Bapak Ibu. Saya lahir Ampel, jadi bahasa seperti ini sudah familiar saya. Ya, itu bahasa saya dulu juga. Ya, saya lahir Ampel, Nyamplungan Gang 10. Jadi seperti ini sudah biasa. Ya, oleh karena itu nggak boleh, harus minta izin. Ya, baik. Wah kalau begini Ustadz banyak kalau gitu, makanya hati-hati. Contoh, bangun rumah, rumahnya dipres, ternyata buat talangnya talang luar. Sehingga ketika hujan turun, air itu menetes dari talang, bukan masuk ke wilayah tanahnya, tapi wilayah di luar tanahnya. Haram hukumnya. Lah terus yang benar, kalau rumahnya dipres, ya talang dalam. Jangan talang luar, talang dalam. Dan seterusnya. Hati-hati ya, banyak model-model seperti ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, sekarang yang nomor berapa? Nomor 4. Dalil nomor 4. Kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1717. 1717 jilid 4 saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu artinya bukan baik. Thayyib itu salah satu Asmaul Husna yang Bapak Ibu kalau membaca Asmaul Husna, insya Allah Bapak Ibu tidak pernah akan menemukan nama Allah Thayyib, nggak ada. Yang kita temukan kan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Kudus, Ya Awalu, Ya Akhiru, Ya Dhahiru, Ya Batinu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, sampai Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu Thayyib, nggak ada Thayyib. Berarti kalau begitu kesimpulannya, nama-nama Allah Asmaul Husna tidak terbatas di angka 99. Tetapi lebih dari itu. Buktinya Nabi mengatakan, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib. Apa arti thayyib? Thayyib itu Allah Subhanahu wa taala terhindar dari sifat kekurangan, sifat aib, dan sifat ketidaksempurnaan. Terhindar dari itu. Berarti Allah itu maha sempurna, tidak memiliki aib, dan tidak memiliki cacat. Yaitu Thayyib namanya. Ya baik. Nah sekarang kita lanjutkan. Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Lalu Nabi melanjutkan, karena ini hadisnya panjang, saya langsung saja potong potong bagian bawahnya saja. Nabi menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh hingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Lalu orang ini mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Ya Rob, Ya Rob. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu masih ingat ceritanya tadi? Nabi menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, berarti musafir ya, musafir, hingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Lalu dia mengangkat kedua tangannya, ngangkat. Yang ketiga, dia mengucapkan kata Ya Rob, Ya Rob. Mestinya Bapak Ibu, mestinya orang ini di atas kertas, mestinya doanya dikabulkan.
Dikabulkan mestinya. Karena orang ini sudah memenuhi syarat doa terkabul. Loh kok bisa? 1, musafir. Bukankah Bapak Ibu sudah tahu? Musafir itu doanya mustajab. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama dakwatul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua wa dakwatul musafir, doanya musafir. Yang ketiga wa dakwatul madlum, doanya orang yang teraniaya. Orang ini masuk memenuhi syarat, masuk musafir. Yang kedua, orang ini sambil mengangkat kedua tangan. Nabi pernah bersabda, kalau nggak salah saya materi tentang tips doa terkabul, saya sampaikan di masjid yang lain. Kalau nggak salah Masjid Sunan Derajat. Berapa bulan? 2 bulan apa 3 bulan yang lalu. Itu ya, tips doa terkabul. Salah satunya ngangkat tangan. Nabi SAW bersabda, saya belum baca sudah merinding. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu maha hidup. Allah itu malu, kata Nabi. Allah itu malu kepada seorang hamba yang ketika berdoa sambil mengangkat kedua tangan, sementara dibiarkan oleh Allah dengan tangan hampa, tidak dikabulkan oleh Allah. Berarti maksudnya orang itu kalau berdoa lalu mengangkat kedua tangan, intinya dikabulkan. Iya, dikabulkan. Doa kalau pakai sudah mengangkat kedua tangan, otomatis di atas kertas pasti dijawab oleh Allah doanya. Kapan? Wallahu alam. Tapi yang jelas memenuhi syarat. Orang tadi memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Yang ketiga, orang tadi mengucapkan ya Rob, ya Rob. Dia memakai lafaz doa, lafaz yang ada di Quran. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan lafaz doa di Quran pakai Allahumma. Nggak ada. Semuanya Rob. Robbana atina min ladzunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana la tuzibu qulubana, Rabbi habli minah. Semuanya Rob. Orang ini doanya ya Rob. Ya Rob, mestinya di atas kertas dikabulkan. Ternyata doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Nabi melanjutkan sabdanya. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Makanannya yang dikonsumsi haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa malbasuhu haram. Yang dipakai pakaiannya dari zat-zat yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dididik mulai kecil dikasih barang haram sama orang tuanya. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah. Semua yang melekat dalam tubuhnya haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, mulai kecil dikasih barang haram sama orang tuanya, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tugasnya seorang suami itu berat. Sekali salah mencari rizki, itu doa istri dan anaknya gak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya, hati-hati. Baik, kembali ke materi kita. Berarti kalau begitu, mengkonsumsi yang haram menjadi penyebab doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang penjelasannya. Penjelasannya, apa itu penjelasannya? 1, yang pertama ini ya. Yang pertama adalah ya, menyembelih, sembelihan itu termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti ini Idul Kurban, itu ibadah itu. Makanya Allah berfirman, Qul inna salati. Insya Allah apal semua kok. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Apa artinya? Qul, katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki. Itu kalau terjemahan Departemen Agama, itu selalu diartikan ibadahku. Padahal yang benar bukan ibadahku. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa nusuki, sembelihanku, kurbanku. Loh,
Masuk materi kita ini. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, adalah untuk Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Makanya ibadah yang ditujukan untuk selain Allah syirik. Menyembelih bukan untuk Allah, tapi selain Allah, syirik. Itu nomor 1. Nomor 2, sembelihan itu baru sah kalau mengikuti 2 syarat. Ustadz, dikurangi 1 syaratnya, nggak sah. Makanya tolong nanti Idul Kurban menyembelih, itu sembelihan kita sah, syaratnya 2. Yang pertama adalah membaca tasmiyah, bismillah, menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, atau Bismillahi Wallahu Akbar. Oh, jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim Ustaz ya? Bukan. Jadi tidak menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya Bismillah saja. Jadi kalau ada orang menyembelih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ini salah. Yang benar itu adalah Bismillah. Tolong dibedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Tasmiyah, bismillah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Orang baca Al-Quran diawali bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Kecuali surat At-Taubah. Awal ayat tidak baca basmalah. Langsung ta'awud, langsung ayat. Baik. Karena memang perintahnya demikian. Adapun selain baca Quran, bismillah. Contoh, panjenengan keluar rumah ke Masjid Namira, ketika di kendaraan panjenengan baca apa? Bismillahi tawakkaltu alallah. Lo bismillah, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh lagi. Bagi kita yang umroh atau haji, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah. Ketika memulai tawaf, melambaikan tangan ke Hajar Aswad, mengucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Lo bismillah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, coba. Mau makan, bismillah. Memasukkan jenazah ke liang lahat, bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi bukan Ar-Rahmanir-Rahim, hanya bismillah saja. Contoh, zikir pagi, zikir petang dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan seterusnya 3 kali. Bismillahi. Ya. Contoh lagi, mohon maaf. Ketika menjima istri. Ya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Contoh lagi, di awal makan lupa nggak baca bismillah. Ingatnya di tengah-tengah makan. Ayo baca apa? Ingatnya di tengah-tengah. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Loh. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Ya, baik. Jadi intinya adalah ucapan itu syarat pertama kalau menyembelih, menyebut nama Allah. Syarat kedua supaya sah. Yang kedua, al-qasdu. Dia ini menyembelih ditujukan ke siapa? Makanya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang melihat status saya, yang nyimpan nomor saya tentunya ya, itu saya sebutkan di situ itu lafaz yang benar ketika menyembelih. Jadi selain baca bismillah, maka syarat kedua al-qasdu. Qasdu itu diniatkan untuk siapa. Jadi bacanya yang benar begini mestinya. Tukang jagal itu mestinya bacanya itu sepertinya. Semestinya begitu. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka anni. Nah itu. Contoh, apa artinya? Bismillahi wallahu akbar. Dengan menyebut nama Allah dan Allah maha besar. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini adalah darimu. Walaka, untukmu. Anni, kurbanku. Itu. Lah kalau misalnya niatnya banyak, tukang jagal disuruh membacakan niatnya. Niatnya ini untuk banyak. Gampang. Tinggal nambahi orangnya saja. Contoh. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka
an, jangan ni, jangan an, bapak fulan, ibu fulana, atau keluarga besar fulan dan seterusnya. Allahumma taqabbal an, ya Allah terimalah ini dari bapak fulan, ibu fulan, keluarga fulan. Sebut. Itu ya. Jadi betul-betul diniatkan untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Sebab itu kalau dikurangi salah satu aja, maka itu nggak boleh dimakan itu. Jadi harus satu tasmiyah, dua diniatkan untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Baik, itu nomor dua. Yang nomor tiga sekarang, pelajaran yang bisa kita ambil, penjelasan yang nomor tiga adalah, saya singkat aja, dilarang memberikan sesaji kepada berhala. Nggak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di negeri kita, yaitu dengan memasukkan kepala kerbau, kepala sapi, ya, dan seterusnya. Lah ini haram hukumnya. Mana dalilnya? Saya bacakan, yaitu sebuah hadis yang luar biasa hadis ini. Ya, disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ada seseorang itu masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin." Kata Nabi, ada orang itu yang masuk surga gara-gara lalat, ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Maka qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ini jalan ceritanya. Bagaimana ceritanya? Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Artinya, ada dua orang melewati suatu perkampungan atau pedesaan, yang mana desa itu, kampung itu memiliki berhala. Setiap orang yang melewati kampung tersebut wajib diharuskan untuk kirim sesaji, mempersembahkan kepada berhala. Lah sedangkan dua orang ini lewat situ, tidak ada jalan lain kecuali harus lewat situ. Satu-satunya jalan, gak ada akses lain. Apa yang terjadi? Faqalu li ahadihima, penduduk kampung itu berkata kepada salah satu dua orang ini. Salah satu, anggap A dan B gitu aja ya. Si A. Apa kata penduduk kampung itu? Qarib, persembahkan untuk berhala kami. Persembahkan. Qala, laki-laki si A ini berkata, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki apa-apa untuk bisa aku persembahkan, aku gak punya apa-apa. Qalu lahu, penduduk desa berkata lagi kepada si A, qarrib walau dzubaban, persembahkan meskipun seekor lalat, persembahkan, gak apa-apa, meskipun gak besar-besar, yang penting tetap kau persembahkan kalau pengen lewat. Ya. Kalau tidak, nggak bisa lewat. Maka ternyata faqarraba dzubaban, naudzubillah min dzalik. Faqarraba dzubaban, fakhallu sabilahu, fadakhalan nar. Ternyata dia mempersembahkan berhala itu seekor lalat. Lalu penduduk desa itu membiarkannya jalan, dan ternyata tidak lama mati. Maka kata Nabi, masuk neraka. Lanjut, tinggal si B. Wa qalu lil akhar, penduduk desa berkata kepada orang yang satunya, yaitu si B, qarib, persembahkan. Faqala, kata si B, ma kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tidak sudi, aku tidak mau mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Berarti akidahnya mantap.
Tauhidnya Masya Allah ini. Jadi dia tidak mau kirim sesaji. Apa yang terjadi? Fadharabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka penduduk kampung itu memenggal leher si B tersebut. Lalu dia mati dan matinya syahid, dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Mempertahankan akidah. Nah itu ya, makanya tolong jangan sampai kita melakukan yaitu memberikan sesaji. Contoh yang ada di negeri kita adalah sesaji yang dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul dalam acara sedekah laut di pantai selatan. Sesaji untuk tolak bala yang ditujukan kepada Mbak Petruk, penunggu Gunung Merapi, dan masih banyak lagi. Termasuk upacara kasodo, termasuk juga pembangunan jembatan Suramadu. Berapa kepala kerbau yang dimasukkan ke dalam lautan itu. Termasuk kasus lumpur panas porong. Untuk menutup lumpur yang menguap itu saat itu, berapa kepala sapi dan kerbau yang dimasukkan ke situ. Tujuannya supaya tidak terus menyemburkan. Ini semua syirik. Syirik. Ya, itu sekarang kita masuk pelajaran nomor 3. Tinggal satu lagi kita akhiri. Sampai 4 saja. Yang ketiga. Nah ini kaidah penting dalam makanan. Anda catat boleh, tidak Anda catat juga nggak apa-apa. Kaidah rambu-rambu penting dalam masalah makanan. Jadi kalau kita berhadapan dengan makanan, ini diinget-inget rambu-rambunya. 4 rambunya, ada 4. 1. Asal hukum segala jenis makanan, asal hukum segala jenis makanan, baik hewan, tumbuhan, ya, atau tumbuhan apa ini hewan yang ada di lautan atau di daratan, semua hukum asalnya halal. Asal hukum segala jenis makanan, hewan, tumbuhan, ya, laut yang ada di laut maupun di daratan adalah halal. Ya, itu satu. Yang kedua, tidak boleh mengharamkan suatu makanan kecuali berdasarkan dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nggak boleh dikit-dikit mengharamkan tanpa ada dalil. Ya, jadi kita boleh mengharamkan kalau ada dalilnya. Al-Quran mengharamkan, hadis Nabi mengharamkan. Selama tidak ada dalil, maka kembali ke nomor 1. Hukum asalnya halal. Ini diingat-ingat ini ya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih tidak merinci, saya ulang, tidak merinci satu persatu makanan halal. Karena saking banyaknya makanan halal. Justru yang dirinci detail itu yang haram. Yang haram dirinci, yang halal enggak. Tempe halal, tahu halal. Enggak ada di Quran ini tempe tahu. Makanya saking banyaknya enggak ada di Quran. Karena halal. Tapi yang haram ada. Rinciannya ada. Ada. Lah nanti kita sebutkan nanti yang haram-haram. Makanan yang haram-haram. Ya, baik. Jadi secara detail yang haram ada. Kalau yang halal nggak ada. Nggak ada. Karena terlalu banyak yang halal itu. Jumlahnya banyak. Terakhir yang nomor 4. Rambu-rambu seputar makanan. Mengkonsumsi makanan yang haram diperbolehkan oleh syariat jika dalam keadaan terpaksa. Dan 4 ini ada dalilnya semua. Saya cuma menghemat waktu saja supaya ini bisa tuntas. Ya, jadi nanti PDF-nya seperti biasa saya kirimkan ke masjid, takmir Masjid Namiro. Nanti bisa diminta atau dicek sendiri. Baik, itu pelajaran nomor 3. Kaidah rambu-rambu. Sekarang kita masuk kepada yang nomor 4, terakhir, penutup. Jenis makanan yang haram. Jenis makanan yang haram. 13 makanan haram. 13. 1. Bangkai. Jelas, bangkai. Dan tadi sudah saya jelaskan, macamnya bangkai disebut bangkai itu ada 5, yaitu mati tercekik, mati yang dipukul, ya mati ditanduk, mati yang jatuh dari tempat yang tinggi, yang belum sempat disembelih. Nah, seperti itu. Ya, baik. Saya mohon maaf,
Saya pernah mengendarai, ternyata ada seekor ayam, ayamnya ayam jago. Besar ayam ini, besar. Dari tadi nggak nyebrang-nyebrang. Begitu mobil sudah dekat nyebrang, akhirnya kena mobil saya. Langsung saya turun. Rupanya pemiliknya ada, pemiliknya. Saya turun, ayam ini ada di bawah mobil saya. Saya ambil pelan-pelan, tak ambil, itu sudah kejet-kejet. Siapa yang punya? Saya yang punya. Bapak harus tanggung jawab. Gak apa-apa, saya tanggung jawab. Tapi daripada ini jadi bangkai, delek nolading, tak sembelih lagi, tak gue mau lagi. Halal nanti ini kalau mati jadi bangkai ini, ambil pisau. Jadi karena dia itu masih hidup, masih kejet-kejet, ambil pisau. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Halal ya? Halal. Bismillah, Allahu Akbar. Sembelih. Sudah. Anda hargai berapa? Ternyata mintanya mahal. Ya, mintanya mahal. Memang gede, bagus ayamnya. Ya, qadarullah. Ya, ya sudah, kita ganti rugi. Ya, saya pulang bawa ayam sudah saya penggal. Ya, istri saya kaget. Dipikir bawa apa, nggak taunya bawa ayam dengan berdarah-darah. Jadi ya rezeki ya, rezeki. Baik, jadi itu kalau tidak sempat disembelih, lalu dimakan bangkai, makanya sembelih. Sembelih. Contoh, 3 tahun yang lalu mungkin, ini beli sapi dari tempat agak jauh. Waktu itu kalau nggak salah daerah Bromo. Kita beli daerah Bromo waktu itu. Lah biasa sapi ini di Bromo musim dingin. Terus dia berada di kayak gobok-gobok gitu. Ini naik truk, lah kena macet di daerah Porong. Berjam-jam, berangkat mulai jam 9 pagi, itu nyampe ke masjid kami itu hampir jam 9 malam. Macet panjang. Itu begitu nyampe, bak dibuka, sepertinya sudah mendengkur, ngorok sudah. Karena ini kayak kehilangan oksigen atau gimana ya. Akhirnya sudah, ini daripada ini jadi bangkai, sakme ini gede nih, ambil pisau. Ya, ambil pisau, disembelih di atas truk itu sudah. Karena nggak bisa ini berat, berapa berat? 800 kilo. Berat 800 kilo waktu itu. Berat. Gak mungkin ini, narik ya apa? Ya otomatis bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia masih terus gitu, kita sembelih. Ya. Dan seperti itu, dan ini kalau dibiarkan bangkai nggak boleh dimakan, ya. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, kalau kita menyembelih kambing, ternyata begitu kambing dikuliti, ternyata kambingnya betina, ada anaknya muncul. Ya apa? Kalau anaknya yang ada dalam perutnya kambing betina ini mati, matinya ikut matinya induk, matinya anak ikut matinya induk, maka langsung dikuliti anaknya sah, boleh, langsung boleh dimakan. Enak, kamu itu dagingnya. Langsung kuliti, karena matinya ikut matinya induk. Tetapi kalau dia nongol masih hidup, jangan. Ya jangan langsung dikuliti, kecuali disembelih terlebih dahulu. Jadi 2 kali nyembelihnya. Nyembelih induknya sama nyembelih anaknya. Seperti itu. Ya jadi kalau dia matinya mati ikut induknya disembelih, dia ikut mati, maka sekalian dikuliti nggak masalah. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang nomor pertama, bangkai. Nomor 2, darah yang mengalir. Nomor 3, daging babi. Nomor 4, daging babi ini, mohon maaf sebelum nomor 4, ini merajalela di mana-mana. Dulu orang itu sembunyi-sembunyi. Sekarang orang jual daging babi, di jalan-jalan itu, ya sate babi. Wih, terang-terangan, ya seperti itu. Babi, rica-rica babi, ya sampai kayak gitu. Ya daging babi. Nomor 4, sembelihan untuk selain Allah, sesaji. Sembelihan untuk selain Allah, tadi sudah saya jelaskan rinci. Nomor 5, nomor 5, hewan yang diterkam binatang buas dan belum sempat menyembelihnya secara syar'i. Jadi kalau sempat disembelih nggak apa-apa. Misalnya ada seekor kambing diterkam harimau. Nah, ini ya. Ternyata cuma diterkam tok, nggak dilanjutin sama harimaunya, ditinggal pergi. Lah si kambing ini sakaratul maut, maka segera sembelih, makan dagingnya, sah. Lah kalau diterkam anjing Ustaz, ya apa?
Nah, katanya para ulama, kalau anjingnya anjing yang sudah dilatih cara menangkap hewan buruan, maka hasil tangkapannya halal kita makan. Asalkan ketika kita melepas anjing itu baca bismillah, ditangkap, maka boleh kita makan. Sembelih lalu makan. Boleh. Baik, adapun kalau bercampur dengan air liurnya tinggal dibersihkan saja, maka yang bersih boleh dikonsumsi. Tapi kalau anjing yang tidak pernah dilatih bagaimana cara menangkap hewan buruan, maka tidak boleh dimakan. Coba Bapak Ibu perhatikan, anjing yang dikasih ilmu sama anjing yang tidak punya ilmu itu dibedakan. Yang dikasih ilmu itu hasil tangkapannya boleh dimakan. Yang tidak punya ilmu tidak boleh dimakan. Nah, itu anjing, apalagi manusia. Manusia yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang tidak berilmu. Anjing saja dibedakan, apalagi kita yang lebih mulia di sisi Allah. Nomor berikutnya 6, binatang buas bertaring. Boleh. Binatang buas bertaring. Ya, contohnya ya harimau, ya termasuk apa ini anjing, ya kucing, ya ini bertaring ini. Ya, maka haram hukumnya. Yang berikutnya yang ke-7, burung yang berkuku tajam. Burung yang berkuku tajam. Ya, dia punya kuku tajam untuk mencengkram hewan buruan. Nah ini, maka tidak halal dimakan. Ustadz, ayam itu punya kuku loh Ustadz, punya kuku. Tapi halal. Kenapa? Kuku pada ayam itu tempat dia untuk berpijak, bukan untuk menerkam, bukan. Tapi kalau burung yang punya kuku panjang itu dia untuk menerkam buruan, lah itu yang tidak boleh dimakan, burung ini. Kalau ayam boleh karena kukunya itu bukan untuk menerkam buruan, bukan. Terus kemudian yang ke-8, himar ahliyah, keledai jinak, gak boleh. Yang ke-9, mujassamah, hewan yang diikat lalu dijadikan sasaran anak panah. Ada hewan diikat di satu pohon, semuanya pegang tembak dari jauh, titis-titisan, ya titis-titisan, ya atau pakai stip. Dari jauh, sana pegang. Siapa yang kena, nah itu gak boleh dimakan ini. Namanya mujassamah. Hewan yang diikat lalu dijadikan sasaran tembak. Nah itu. Yang berikutnya 10, jalalah, hewan yang makan kotoran. Gak boleh. Lele itu makan apa lele? Ya, lele. Ya, gini Pak, panjenengan kalau ke pasar, maka kalau lele itu termasuk ayam. Nanti tak jelaskan, sebentar, lele dulu. Kalau lele ini warnanya sudah berubah, nggak seperti warna sewajarnya lele. Lele itu apa sih? Warna wajarnya, keabu-abuan, hitam keabu-abuan. Lah kok ini agak kekuningan? Saya pernah menjumpai ini. Berarti dia ini makan kotoran. Dia ini diempang, berarti. Lah terus caranya supaya lele ini halal kita makan. Caranya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ditangkarkan 3 hari. Jadi ditaruh di kolam tersendiri, kalau masih hidup ya, kolam sendiri, karena warnanya sudah berubah. Gak kehitam abu-abuan enggak, sudah agak kekuningan, berarti dia makan kotoran. Maka ditangkarkan 3 hari, dikasih makan normalnya lele, pur, dedek atau apapun. Nanti Bapak Ibu Anda bisa saksikan, berubah warnanya. Berubah. Gak kuning lagi, warna asalnya. Lah itu boleh dimakan. Boleh. Tapi harus berapa hari tadi? 3 hari. Berubah. Ayam. Anda kalau beli ayam, Bu, ayam berapa kilo sekian? Sampean mau kepalanya tak? Ya gak apa-apa, aku jauh ndase kepalanya. Tak, kelihatan parunya, paru. Itu kalau parunya kuning, tidak kemerah-merahan. Warna asli paru ayam kemerah-merahan. Ini kuning, berarti dia suka matuk kotoran. Maka caranya adalah kalau ayam itu masih hidup loh ya, masih hidup, dikandangkan 3 hari, dikasih jagung, normalnya makanannya ayam, nanti berubah parunya berubah. Lah ini sudah mati Ustaz, ya coba dituku nek bisa, ya cari yang lain yang dilihat, oh ini kemerahan ini ya, sebab ada yang kuning. Hati-hati ya, itu namanya jalalah.
Ya, terus yang ke-11, hewan yang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh itu nggak boleh dimakan. Hewan yang diperintahkan di dalam Islam untuk dibunuh itu nggak boleh dimakan. Contohnya ular. Jadi ada 6 jenis hewan yang Nabi katakan ini jelmaan syaitan, hewan fawasik. Hewan ini jelmaan syaitan. Nabi mengatakan bunuh sekalipun kau berada di tanah haram lagi memakai baju ikhram. Padahal kan tidak boleh bunuh hewan di tanah haram. Ini Nabi malah nyuruh bunuh kalau ketemu 6 hewan ini. Karena ini hewan fawasik, jelmaan syaitan, hewan perusak. Apa itu Ustaz 6 itu? Ular. Yang kedua burung gagak, bunuh. Nabi nyuruh 3 tikus, bunuh. Ini malah melihara hamster. Tahu hamster? Malah dibelikan rumah-rumahnya, ya lucu-lucuan. Gak boleh. Hamster ini satu spesies sama tikus, dilenyapkan. Itu ya, jadi ular, burung gagak, tikus. Yang nomor 4 anjing hitam. Tidak ada warna lain kecuali hitam. Sekujur tubuhnya hitam. Makanya panjenengan kalau punya tetangga, punya anjing warnanya hitam, panjenengan sampaikan, maaf ibu, bapak, permisi, saya mohon izin mau membunuh anjing panjenengan. Ya, loh kenapa kok dibunuh? Sahih Sunan Tirmidzi 1473. Anjing hitam itu jelmaan syaitan. Makanya saya izin mau saya bunuh. Kira-kira rame apa enggak kira-kira? Nah itu silakan dijawab sendiri. Ya, jadi anjing hitam itu tadi nomor berapa tadi? 4. Ular, burung gagak, tikus, anjing hitam. Nomor 5 burung elang. Nomor 6 kalajengking. Nomor 7 cicak. Cicak. Membunuh mukul 1 cicak langsung mati 100 pahala kata Nabi. 100. Mukulnya 2 kali baru mati kurang dari 100. Makanya panjenengan yang gak ada kerjaan, tolong supaya daripada nganggur di rumah, mbok ini ya itu berburu cicak. Lumayan lu 100 pahalanya, 100 ya. Terus yang berikutnya nomor 12. Hewan yang haram dikonsumsi, hewan yang dilarang oleh agama untuk dibunuh. Kalau tadi kan disuruh bunuh, itu tidak boleh dimakan. Ini dilarang untuk dibunuh. Dibunuh aja tidak boleh, apalagi dimakan. Ada 4 hewan. 4 hewan tidak boleh dibunuh. Kalau ketemu jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Haram, tidak boleh dibunuh. Berarti kalau haram dibunuh, haram dimakan. Nah, apa saja itu? 1, semut. Semut gak boleh dibunuh. Gak boleh, ini malah disiram gas. Disiram, gak boleh. Loh Ustadz, ini semut merah, semut keranggang, itu zat yang gede-gede. Loh meskipun semut pink, warnanya pink sekalian, gak boleh, pokoknya semut. Lah terus siapa ganggu? Disapu aja. Yang balik lagi kapur semut. Nah dia kan gak akan kemana-mana itu ya. Nah jangan dibunuh ya. Jangan dibunuh. Baik, ini tidak baru digigit kita gak boleh. Semut gak boleh dibunuh. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat semut itu binatang yang banyak berzikir kepada Allah. Terus tawon gak boleh dibunuh. Tiap kelihatan tawon ngambil sapu lidi, jangan, gak boleh. Disemprot pakai api, nggak boleh. Tawon nggak boleh dibunuh. Ya, terus burung hudhud. Pernah tahu burung hudhud? Pernah lihat burung hudhud? Ketemu burung hudhud? Belum pernah kan? Nah, saya sudah pernah. Luar biasa cantik. Di mana? Burung hudhud ini lebih banyak di depan halaman Masjidil Aqsa. Jadi waktu sebelum pandemi itu kita sempat diminta oleh travel untuk membimbing umrah plus Palestina. Itu kalau habis subuh, dia itu di halaman Masjidil Aqsa. Cantik burungnya, cantik. Gak boleh dibunuh itu. Gak boleh dibunuh. Hudhud. Terus burung surot. Kayak apa burung surot itu? Kalau lihat ciri-cirinya, surot ini mirip seperti, Bapak Ibu tahu perenjak? Perenjak tahu ya? Kehitaman atau keabu-abuan. Mirip seperti itu. Tapi itu bukan. Ini surot. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Kata tidak boleh dibunuh. Kodok nggak boleh. Ini malah dijadikan suike. Nggak boleh. Haram, nggak boleh. Dibunuh aja nggak boleh, apalagi dimakan. Terakhir penutup
nyambe nggak boleh, nggak boleh. Nyambe ini termasuk binatang karnivora. Berbeda loh Ustadz, Nabi itu katanya sahabat itu makan dop. Dop itu binatang melata, mirip seperti kadal atau nyambe Ustadz. Loh iya, dop ini binatang herbivora. Anda kasih tumbuhan dimakan sama dia, herbivore, nggak apa-apa. Nabi tidak makan, sahabat diperbolehkan. Dop bukan nyambe, nyambe sendiri. Nyambe ini karnivor, bukan herbivora, maka tidak boleh. Ya, di jalan-jalan itu sego nyambe. Ya, kasih fotokopi ini. Nih Mas, Bu, lo sampean waca Bu. Diharamkan nyambe. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Ustadz, kalau hidup di dua alam Ustadz, gimana Ustadz? Nah, Pak Bu, maaf ya, maaf. Hadis yang berbicara binatang yang hidup di dua alam, daratan dan lautan, itu tidak boleh. Maaf ini, saya minta maaf yang banyak. Hadisnya tidak sahih, nggak ada. Sehingga selama tidak ada larangannya, halal kita makan. Berarti kepiting halal, halal. Ayo andok kepiting. Iya, rajungan keren. Beda enggak kepiting sama rajungan? Beda. Rajungan sendiri, berarti anjing laut meskipun ada anjingnya, tapi laut, anjing laut halal, kuda laut halal. Iya, seperti itu. Binatang laut seperti itu halal. Ya. Kalau kodok itu bukan karena dua alamnya, dia diharamkan karena tadi sudah saya sampaikan, karena tidak boleh dibunuh. Lawang dibunuh aja tidak boleh, apalagi dikonsumsi, dimakan. Itu ya. Berarti kalau begitu Ustadz, berarti selama tidak ada dalil, ya selama tidak ada dalil, maka hukum asalnya mubah, boleh. Wallahu a'lam wa bishawab. Belalang boleh apa tidak Bapak Ibu? Belalang boleh. Laron boleh atau tidak? Tidak boleh. Laron. Masuk di mana laron tidak boleh? Ada dalil, ini sebenarnya ada tambahan sebenarnya di materi ini. Sesuatu yang mayoritas manusia itu menganggap itu jijik, menjijikkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Cacing nggak boleh. Bekecot nggak boleh. Ya, bekecot ya nggak boleh. Ustadz, torpedo kambing boleh apa enggak Ustadz? Tahu torpedo kambing? Ya, boleh apa tidak? Maka dalam hal ini kata para alim ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu kotoran, makanya di Saudi itu jeroan yang hijau-hijau itu dibuang semua. Lah kita kan tidak kayak babat, itu masih dibersihkan, dicuci. Loh itu kadang-kadang dimasak. Kalau di sana enggak, dibuang ini semua. Ya, kecuali jeroan merah, paru, hati, limpo diambil, tapi jeroan hijau dibuang. Maka yang seperti ini sesuatu yang tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan maka itu boleh. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, ada pembahasan tersendiri tentang ini. Lah yang parahnya lagi, ini kambing belum dibongkar, ada apa Pak? Yang apa itu? Tempatnya apa itu? Yang ditelan itu? Ada sebagian orang katanya itu untuk jamu, untuk kekuatan. Apa itu? Kantong kencing dah itu. Ya, atau apa ada kurang lebih seperti itu ya. Naudzubillah, janganlah seperti ini ya. Masih banyak yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.